Kemudian perkara yang mesti ada dalam hubungannya dengan urusan ibadah itu ada 3 pokok. Perkara yang mesti ada hubungannya dengan ibadah kita ada 3 hal, yaitu yang pertama taufik. Dikaruniai kemudahan dan diberi kekuatan yang khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi perkara yang pertama yang mesti ada di dalam ibadah kita itu adalah taufik. Taufik itu artinya adalah khalqu fi'lit ta'at il abdi, khalqu qudratit ta'at, bisa juga khalqu qudratit ta'at bil abdi. Taufik itu artinya Allah menciptakan kemampuan taat pada diri si hamba. Karena bagaimanapun kita mempunyai ilmu, bagaimanapun kita dibimbing, bagaimanapun kita diberi hidayah oleh Allah, kalau kada disertai dengan taufiknya, maka kita kada akan mampu melaksanakan satu ibadah pun. Banyak orang yang berilmu, banyak orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, tapi kadang mendapatkan taufik ini, maka ilmunya kadang akan bisa diamalkannya. Hidayahnya hanya sekedar hidayah. Nah, kita mengetahui bahwa bersedekah itu adalah perbuatan mulia. Kita mengetahui bahwa sembahyang tahajud itu perbuatan yang sangat utama. Kita tahu itu. Kita diberi petunjuk oleh Allah bahwa sembahyang tahajud adalah sembahyang yang sangat besar fadilah keutamaannya. Semua orang tahu itu. Hampir-hampir dikatakan setiap orang beriman tahu keutamaan sembahyang tahajud. Tetapi kada semua mereka itu bisa melaksanakannya. Kenapa? Sebabnya karena belum ada taufik Allah. Nah, jadi kita bukan hanya minta kepada Allah petunjuk, tetapi hendaknya kita minta juga kepada Allah diberi taufik itu. Misalnya kita berdoa, Allahumma hdini wa waffiqni li ta'atik. Allahumma hdini, ya Allah berikan aku hidayah, berikan aku petunjuk. Wa waffiqni, disertai beri taufik aku untuk taat kepada Engkau. Waffiqni li ta'atik. Bila sudah hidayah ada, taufiknya ada, ibadah apapun kita mampu melaksanakannya. Jadi hidayah itu laksana rambu-rambu. Rambu-rambu itu laksana hidayah. Panah ke sini ke pasar, panah ke sebelah kiri ke Banjarmasin, panah nang tarus ke Amuntai umpamanya. Nah itu hidayah. Kita melihat, oh hendak ke Amuntai tarus, hendak ke pasar belok kanan, hendak ke Banjar belok kiri. Itu adalah hidayah. Cuma kemana kita belok, kemana kita berjalan, itu diperlukan taufik Allah. Kalau ada taufiknya, hanya sekadar tahu, oh tuh ke pasar, ke Amuntai, ke Banjar. Nah jadi
taufik ini sangat perlu kita minta kepada Allah. Allahumma hdini wa waffiqni li ta'atika. Dalam sujud terakhir sembahyang fardu itu hendaknya kita minta. Tonton kita tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma hdini wa waffiqni li ta'atika. Ya Allah, berikan hidayah aku dan sertai taufik untuk taat kepada Engkau. Tetapi apabila kita takwa kepada Allah, nah ini kemuliaan, keistimewaan orang yang takwa. Bila kita takwa kepada Allah, Allah akan memberikan taufik itu, baik kita minta atau kita kada minta. Yang khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang takwa itu pasti diberi Allah taufik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al muttaqin, artinya sungguh Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang yang takwa. Sesungguhnya Allah artinya apa? Sesungguhnya taufik Allah, sesungguhnya hidayah Allah, nah, bersama orang-orang yang takwa. Kalau orang yang takwa, mereka itu kada akan sulit melakukan satu taat, melakukan satu perbuatan ibadah, karena Allah bersama mereka itu. Nah, pertama yang berhubungan dengan urusan ibadah, taufik yang perlu. Untuk mendapatkan taufik dari Allah, syaratnya adalah takwa. Yang kedua, yang berhubungan dengan amal ibadah kita, membaikkan amal dan menyempurnakan kecerubuhan amal. Orang yang telah dapat hidayah belum tentu dapat taufik. Orang yang dapat taufik belum tentu dia bisa beramal dengan sempurna. Banyak orang yang kawa sembahyang tahajud, banyak orang yang kawa sembahyang sunat, banyak orang yang kawa bersedekah, banyak orang yang kawa berjihad fisabilillah. Itu dapat taufik sudah. Cuma belum tentu yang dia lakukan itu adalah sempurna. Belum tentu yang dia lakukan itu adalah bagus. Belum tentu yang dia lakukan perbuatan taat itu beradab. Nah, bagaimana caranya supaya amal ibadah kita itu mudah dilaksanakan? Taufik Allah diperlukan. Bagaimana amal ibadah kita itu supaya kualitasnya bagus, perilakunya bagus? Nah, itu pun diperlukan takwa kepada Allah, yang juga khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya sebagaimana kita jelaskan pada minggu-minggu dahulu, bahwa membaguskan amal itu kalau kita berusaha tanpa ada pertolongan dari Allah, paling-paling kita bagus amal itu sekali dua kali, imbah itu berbulik pulang kayak asal. Kita sembahyang asal sembahyang, mengangkat tangan takbirnya barang haja, rukuknya barang haja, sujudnya barang haja, bacaannya barang haja, asal sah aja kita mengambil. Nah, lalu kita belajar adab sembahyang. Oh, sekalinya mengangkat takbir itu macam ini nang disukai Allah, rukuk macam ini nang disukai Allah, sujud nang macam ini disukai Allah. Itu ngarannya membaguskan amal. Nah, membaguskan amal ini, kalau kita hanya berlatih, paling-paling kita baik sekali dua kali, selanjutnya berbulik pulang kayak dahulu. Tetapi kalau kita menjadi orang yang takwa kepada Allah,
Allah yang akan mengatur amal kita. Allah yang akan membaguskan gerak-gerik amal kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yuslih lakum a'malakum, artinya dan Allah membaikkan amal-amal kalian. Jadi kalau kita takwa kepada Allah, secara otomatis Allah akan mengatur amal ibadah kita agar sempurna. Yang ketiga yang diperlukan dalam ibadah itu adalah diterimanya amal. Kita beramal sedemikian rupa, mudah, nyaman, nak sembahyang apa aja kita laksana, berarti kita dapat taufik Allah. Ibadah yang kita lakukan, adab-adabnya, gerak-geriknya sempurna, bagus, berarti kita dapat islah dari Allah, pembagusan amal. Nah, yang ketiga, kita minta supaya amal itu diterima oleh Allah. Sebagus-bagusnya amal kita, bagus, tapi kan diterima Allah. Apa gunanya? Nah, supaya amal diterima Allah ini kayak apa? Syaratnya mesti bertakwa juga. Yang dikhususkan pula bagi orang-orang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Artinya Allah hanya menerima amal yang datang dari orang-orang yang bertakwa. Putaran ibadah itu berada pada tiga hal ini. Pertama kali ada taufik dari Allah agar engkau mudah dan ringan melakukan ibadah. Yang kedua, lalu mengatur baiknya amal karena adanya kecerobohan hingga ibadah dapat sempurna. Kemudian ibadah diterima sesudah sempurna. Tiga hal itu akan diberikan Allah apabila kita bertakwa kepadanya. Tiga hal inilah yang menyebabkan orang-orang yang beribadah merendahkan diri kepada Allah Ta'ala dan memohon kepadanya, lalu mengucap, wahai Tuhanku, semoga berkenanlah engkau memberikan taufik kepadaku dalam melakukan taat kepadamu. Semoga berkenanlah engkau menyempurnakan ibadahku yang kurang. Dan semoga berkenanlah engkau menerima ibadahku. Nah, tiga permintaan itu yang seringkali diucapkan oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah. Agar diringankan melakukan ibadah, dimudahkan. Yang kedua, minta disempurnakan ibadah, taat. Yang ketiga, minta diterima ibadah itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah menjanjikan tiga hal tersebut seluruhnya kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dijamin oleh Allah akan mendapatkan tiga hal itu. Dan dengan tiga hal itu Allah memuliakan orang yang bertakwa, baik ia memohon atau tidak. Orang itu takwa kepada Allah, minta kada minta diberi Allah tiga hal tadi. Taufik, islahul amal, yang ketiga kabulul amal, diterimanya amal. Artinya kalau kita selama ini menjunjung perintah Allah, menjauhi yang diharamkan Allah, nah itu pekerjaan kita selama ini. Yang diwajibkan Allah kita laksanakan, yang dilarang Allah baik zahir maupun batin kita jauhi. Nah, ngarannya kita takwa kepada Allah. Bila hidup kita selama ini macam itu, kita dapat tiga hal tadi: kemudahan beribadah, kebaikan, kesempurnaan ibadah, dan diterimanya ibadah. Tapi bila kita selama ini banyak melanggar hukum Allah,
selama ini kita banyak melalaikan kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita, tentu kita sulit untuk mendapat taufik, sulit membaguskan ibadah, dan sulit untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama seringkali mengingatkan, mengatakan bahwa setiap perbuatan ibadah yang mana engkau berat melaksanakannya, itu tak ada lain karena dosa kamu yang membebani kamu. Tidak ada ibadah yang sulit kita lakukan, melainkan sebabnya kita ada dosa yang membebani kita, sehingga kita sulit, malas untuk melakukan ibadah itu. Karena itu tetaplah selalu bertakwa. Bila Anda hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan jika engkau hendak menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya, itu intinya. Namun kita hendak sihat, kada ada jalan lain selain daripada menjunjung perintah dokter, menjauhi larangan dokter. Ya, dokter ikam makan obat ni 3 kali sehari, ikam berolahraga sekian menit sehari, itu perintah dokter. Larangannya jadi dokter, ikam jangan makan daging, ikam jangan makan nang padas, ikam jangan makan nang manis, ikam jangan makan ini makan itu, itu larangan dokter. Nah, amun kita hendak sihat, patuhi apa nang jar dokter. Begitu pula halnya kalau kita ingin senang, ingin bahagia dunia akhirat, turuti apa nang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mampu selama ini meninggalkan perkara-perkara nang haram, kita akan mudah melakukan hal-hal yang sifatnya wajib. Ada perkara haram kita mampu menjauhi, nah dibalas oleh Allah dengan kemudahan berbuat yang wajib. Urusan wajib semuaan kita tagawi. Karena apa? Karena kita selama ini mampu menjauhi yang diharamkan Allah. Bila mana kita ini kadang-kadang mau melakukan yang haram, nah kita akan mendapat kemalasan, kesusahan untuk melakukan yang wajib. Yang wajib aja kita malas. Sembahyang fardu aja malas. Kenapa? Karena kita banyak melakukan yang haram. Nah, kalau kita banyak melakukan yang makruh, itu kita akan disulitkan Allah melakukan yang sunat. Selama ini kita ketujuh menggawi yang makruh-makruh, yang haram kita mampu menjaga. Tapi nang makruh banyak benar kita laksanakan, nang makruh banyak kita gawi. Bahayanya apa? Nang sunat-sunat kita kada diberi Allah taufik. Kenapa kita kada kawa sembahyang qabliyah ba'diyah? Kenapa kita kada kawa membaca Quran sehari-hari? Kenapa kita kada kawa banyak membaca salawat? Karena kita kebanyakan melaksanakan nang makruh. Nah, kebanyakan melaksanakan nang makruh, sehingga terdinding taufik untuk melaksanakan nang sunat-sunat. Nah, jadi ibadah nang sunat, ibadah nang fardu itu akan mudah kita laksanakan bila kita mampu menjauhi nang haram dan nang makruh. Karena itu tetaplah selalu bertakwa bila engkau hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendak beribadah, ya semalam hendak beribadah, napa? Kita mesti tubat istighfar kepada Allah supaya dosa-dosa terhapus. Yang kedua,
kita hendak beribadah itu kita kuatkan niat kita di dalam hati bahwa kita akan menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi yang dilarang Allah. Berarti niat takwa ada dalam hati kita. Nah, hanya kita beribadah, maka ibadah kita akan mudah, ibadah sempurna, ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Hendak membaca Quran, duduk misal di sajadah, hendak membaca salawat, hendak bersedekah, minta ampun dahulu kepada Allah, bertobat dahulu kepada Allah. Hanya dalam hati berniat hendak menjunjung seluruh perintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya dengan niat yang benar-benar niat. Nah, di itu lalu kita jadi orang takwa sudah ngarannya. Hanya kita beribadah, sembahyang sunat, hanya kita bersedekah, hanya kita membaca Quran, niscaya yang kita baca itu mudah, sempurna dan diterima Allah. Coba akan kita praktikakan. Biasa membaca Quran sajuz sehari, tapi langsung duduk a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca sajuz tiap hari. Nah, sekarang kita duduk di sajadah, istighfar dahulu 3 kali Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hayati maknanya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali baca, minta ampun kepada Allah dari segala dosa dan tobat kepada Allah. Untung 3 kali hanya dalam hati kita berniat akan menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi yang dilarang Allah. Nah, hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Quran sajuz. Ini saya akan lain yang kita rasakan daripada kita membaca Quran langsung itu. Kenapa? Karena ini kita sudah bersih, kita sudah takwa, mudah, sempurna dan diterima Allah. Benar sekali orang yang berkata manittaqallaha fadzakal ladzi siqa ilaihil matjarur rabihu. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka orang itulah yang menerima dengan yang menguntungkan. Sementara itu sebagian ulama menulis bait syair berikut, la yatba'ul mar'a ila qabrihi ghairu tuqa wal amalus salih. Tidak ada yang mengikuti seorang ke kuburnya kecuali ketakwaan dan amal saleh. Kalau jangan 4 ke dalam kubur. Ulama lain berkata, man harafallaha falam tubnihi ma'rifatullah fadzaka syaqiyyu. Ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullul 'izzi lil muttaqin. Ma darradat ta'ati ma nalahu fi ta'atillahi wa ma dzalaqi. Barang siapa mengenal Allah lalu pengenalannya kepada Allah itu tidak memuaskannya, maka orang itu adalah orang yang celaka, rugi. Ini menuntut ilmu, belajar agama. Sekian tahun dia belajar agama, sehingga dia bisa mengenal Allah. Sifat Tuhan sekian yang wajib, sifat Tuhan sekian yang mustahil, sekian yang harus. Dia mengenal nama-nama Allah. Tapi dia kadang merasa beruntung. Dia kadang merasa beruntung. Sekian puluh tahun menuntut ilmu kadang merasa beruntung. Nah, itu orang yang celaka. Itu orang yang rugi. Apalagi menyesal. Ya, hanya aku bahari kadang mengaji, berdagang sugih aku. Ini aku mengaji bahari, jadi pakir hidup miskin. Kawanannya berusaha, sugih. Saya pun kawanku sekolah, jadi pegawai negeri. Aku bahari ke sekolah mengaji agama, pas kada jadi napa-napa, menyesal. Nah, itu lebih celaka lagi. Orang yang diberi Allah ma'rifat, orang yang diberi Allah pengetahuan ilmu agama, lalu merasa kada puas dengan pemberian Allah itu orang yang celaka. Mestinya merasa paling beruntung. Mestinya merasa paling beruntung. Paling untung sudah aku menuntut ilmu. Yang lain berusaha, yang lain sekolah tinggi. Aku yang paling untung karena aku bisa ma'rifat mengenali Allah Ta'ala. Nah, itu mestinya.
Apakah yang hendak diperbuat hamba dengan mulianya kekayaan? Sedangkan paling sempurna kemuliaan hanyalah bagi orang yang bertakwa. Tidaklah membuat mudarat orang yang taat kepada Allah apa yang didapatnya selama taat kepada Allah dan apa yang ditemukannya. Orang yang hidupnya miskin, orang yang hidupnya sengsara, orang yang hidupnya susah, tetapi dia taat kepada Allah, itulah yang bahagia, itulah yang beruntung. Ada lagi sebagian ulama yang menuliskan di atas sebagian kubur, laisa zadun siwat taqwa fakhudhi minhu auda'i. Artinya tidak ada bekal selain takwa, karena itu ambillah takwa daripadanya. Takwa sebagai bekal, wahai diri, atau tinggalkanlah takwa itu. Dasarah hendak takwa hendak kada-kada. Selanjutnya renungkanlah satu masalah pokok, yaitu cobalah bayangkan andai kata engkau telah berpayah-payah selama hidup melakukan ibadah, memerangi nafsu dan syaitan, serta mengalami kesulitan hingga bisa menghasilkan apa yang engkau dambakan. Bukankah yang terpenting bagi engkau adalah diterimanya ibadah engkau? Kita beribadah tiap hari, menahan nafsu, menahan syahwat untuk meluruskan ibadah. Guring kita ariti, makan kita ariti, kenikmatan-kenikmatan kita tahani, supaya ibadah kita lulus, supaya ibadah kita ini bisa. Nah, bukankah yang terpenting bagi engkau adalah diterimanya ibadah engkau? Yang penting lagi adalah diterima ibadah itu. Padahal engkau telah mengetahui bahwa Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Artinya Allah hanya menerima amal yang datang dari orang-orang yang bertakwa. Jadi semua persoalan ibadah itu kembali kepada takwa. Inya sembahyang, inya tahajud, inya rajin bersedekah orangnya nih, itu amal ibadah ngarannya. Tapi inya menggawi lawan riba, inya nih menggawi riba, berarti kada takwa ngarannya. Ibadah yang diperbuat hari-hari itu Bang, sembahyang malam, menuntut ilmu, kada diterima Allah, kada diterima Allah. Karena Allah membatasi dengan kalimat innama, hanya saja Allah menerima orang yang takwa. Inya pak ibadah, banyak membahyang, membaca salawat banyak, membaca Quran, tapi katuju berzina. Terima Allah lah sembahyang ibadah ini, kan jadi terima Allah karena inya kada orang takwa. Inya pak ibadah, bersedekah katuju, segala macam kebaikan katuju. Cuma inya katuju makan duit orang. Baik duit negara korupsi ngarannya atau duit sesama rakyat. Diterimalah, kan tidak diterima. Allah kan menerima ibadah orang macam itu. Inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi intinya itu adalah takwa terlebih dahulu, hanya beribadah. Itulah sebabnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, tidak ada sesuatu pun di dunia yang membuat heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang membuat beliau kagum kecuali orang yang bertakwa. Kayak apa orang tuh ya katuju benar maksiat, tapi sembahyangnya penyembahyang benar, kan diterima Tuhan sembahyangnya. Kenapanya rajin sembahyang, makanya kalau diterima Tuhan. Sembahyangnya itu bisa karena apa, bukan karena Allah. Sehingga rajin sembahyang itu. Pokoknya Allah bagaimanapun kada akan menerima selama kita kada bertakwa kepada Allah. Dalam hadis-hadis Rasulullah menjelaskan, orang yang memakan yang haram kada diterima sembahyang sekian puluh hari. Nah,
Ada orang menyambati orang, makanya puasa nyambati orang, dan Nabi kada diterima Tuhan puasanya. Kenapa? Karena ini kada takwa. Jadi sebelum kita beribadah itu, kita pastikan dahulu kita orang yang bersih dari dosa, pastikan dulu bahwa kita orang yang takwa. Hanyar kita beribadah. Malaikat mencatat amal ibadah kita. Dalam hadis disebutkan itu, catatnya kita berselawat hari ini 1000, kita berzikir hari ini 1000, kita menuntut ilmu hari ini 8 biji kitab, kita mutalaah hari ini sekian jam, kita macam-macam kebaikan ditulis oleh malaikat. Nah, dibawa naik oleh malaikat. Itu kan hadis mengatakan dibawa naik sampai di langit pertama. Sudah ditolak oleh penjaga langit pertama. Oh, amalnya kada kau masuk, bulujakan. Kenapa ya malaikatnya? Selawat sing banyakan nah, zikir sing banyakan. Nang amalnya orangnya ketujuh menggibah orang. Nah, nang amalnya ketujuh menggibah orang. Berartinya kada takwa ngarannya. Ke langit pertamanya sudah kada sampai, apalagi sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Qatadah, beliau berkata, tertulis di dalam kitab Taurat, ya bena Adam ittaqillah wa nam haitsu syi'ta. Artinya, hai anak keturunan Adam, bertakwalah kepada Allah dan tidurlah ulihmu sekahendakmu. Ayo kada usah membaca salawat, kada usah membaca Quran, kada usah tahajud, kada usah apa. Asa takwa, guring lagi. Nah. Artinya selama ini nang wajib dilaksanakan, nang haram dijauhi, ayo guring lagi. Artinya apa? Ketimbang banyak beribadah nang sunat, tapi nang haram digawi, kada seimbang, banyak ruginya. Hai anak keturunan Adam, bertakwalah kepada Allah dan tidurlah ulihmu sekahendakmu. Aku mendengar kabar bahwa Amir bin Abdi Qais. Aku mendengar kabar bahwa Amir bin Abdi Qais itu ketika akan mati menangis. Amir bin Abdi Qais hendak mati menangis sidin. Beliau biasa salat 1000 rakaat setiap sehari semalam. 1000 rakaat sembahyang sehari semalam. Kemudian datang sidin ke tempat tidurnya seraya mengucap, wahai tempat kembali segala kejelikan, demi Allah aku tidak riba kepadamu karena Allah sekejap mata pun. Artinya sidin bersumpah kada hendak guring di hamparan itu, hendak beribadah aja. Suatu hari beliau menangis, lalu datang yang bertanya, apakah yang membuatmu menangis? Apa pian menangis? Piannya sudah ahli ibadah, pian sudah sembahyang 1000 rakaat sehari semalaman, mengapa lagi menangis? Beliau menjawab, firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Gesidin, yang membuat aku menangis itu firman Tuhan, hanya saja Allah menerima ibadah, hanya saja Allah menerima perbuatan taat daripada orang yang takwa. Jadi mau kada takwa, kada ada gunanya sembahyang 1000 rakaat itu. Malam sembahyang 1000 rakaat. Esok kena berusaha membunguli orang, menipu orang, menggawi riba, kada ada gunanya. Sia-sia. Kenapa? Karena kada takwa. Mun takwa mesti guringnya malam samalaman. Tidurlah sekehendakmu. Seterusnya renungkanlah pula satu faedah lain yang menjadi pokok segala masalah pokok, yaitu apa yang diriwayatkan bahwa sebagian ulama yang saleh meminta kepada gurunya, berilah aku wasiat dengan sesuatu wasiat. Guruku berkata, aku berwasiat kepadamu dengan wasiat Allah Tuhan sekalian alam kepada orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian. Seorang murid datang lawan guru, wahai guru, beri pangulun nasihat, beri ulun papada. Gesi guru, aku memberikan nasihat
sebagaimana Allah memberi nasihat kepada seluruh manusia baik yang dahulu atau kemudian. Apa wasiatnya? Apa pepatahnya? Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Artinya benar-benar aku telah mewasiatkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kalian dan juga kepada kalian hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Aja nasihatnya. Tuhan menasihati seluruh manusia mulai Adam sampai hari kiamat, wasiatnya takwa kepada Allah. Kenapa Allah memberikan nasihat takwa itu? Kadang yang lain takwa. Bukankah Allah Ta'ala lebih mengetahui kebaikan hambanya daripada siapa saja? Nang paling tahu kebaikan kita, nang paling tahu nang kita perlukan, nang paling tahu nang kita hajatkan, itu Allah. Allah tahu apa sebenarnya nang kita perlukan nih. Allah nang paling tahu apa nang kita butuhkan. Nang lain kada setahu Allah. Kayak apa akrabnya lawan kawan, dekat lawan kawan. Lebih tahu Allah apa yang kita perlu. Nah, bukankah Allah lebih berkehendak baik, lebih balas kasih dan lebih sayang kepada hambanya daripada siapapun juga? Yang paling sayang kepada kita siapa? Allah. Lebih sayang pada ibu kita. Lebih sayang daripada orang tua kita. Buktinya apa? Kalau kita menantang kuitan kita 2-3 kali kada diberi izin duit. Kalau kita kada maasin kuitan nih, kada diberi izin duit. Tidak motor diambil sidin. Kada maasih bang cuman aku. Hanya 4-5 kali kita maksiat lawan kuitan. Sudah mau diambil izin macam-macam itu. Nah, kita maksiat lawan Tuhan beribu kali, mungkin jutaan kali maksiat lawan Allah. Adalah Tuhan mengambil mata lawan kita. Kamu gitu Tuhan rancak menunut haram dikucabut sama mata ikam. Adalah seorang kayak itu orang, ada. Ikam merancak batis si berjalan karena haram dikucabut batis ikam. Adalah, ada. Jadi yang paling sayang lawan kita itu adalah Allah. Yang paling tahu tentang kebutuhan kita Allah. Nah, seandainya di dunia ini ada perkara yang lebih baik bagi hamba, lebih mengumpulkan kebaikan, lebih besar pahalanya, lebih agung peribadatannya, lebih tinggi pangkatnya, lebih utama dan lebih menghasilkan manfaat di belakang hari akhirat ketimbang pekerti takwa, niscaya Allah Ta'ala memerintahkan kepada para hambanya dan memesankannya kepada orang-orang pilihannya dan kebijaksanaannya yang sempurna dan rahmatnya yang luas. Andai kata ada selain takwa yang lebih baik, niscaya Allah suruh kita melakukannya. Allah yang paling sayang lawan kita, Allah yang paling tahu keperluan kita, menyuruh kita takwa. Berarti takwa itu yang paling baik sudah. Lain pada itu kada ada lagi. Jakanya ada, itu yang disuruh Tuhan. Ketika Allah Ta'ala memberikan wasiat, nasihat atau pesan, satu pekerti, satu akhlak takwa ini, dan semua orang dahulu dan orang kemudian diperintahkan untuk bertakwa, hanya takwa saja yang diperintahkan kepada seluruh manusia, maka tahulah Anda bahwa takwa adalah tujuan baik terakhir yang tidak boleh diliwati. Dan tidak ada tujuan baik tanpa takwa. Allah benar-benar telah mengumpulkan semua kebaikan dan petunjuk benar, peringatan, pengajaran dan pembersihan diri dalam satu wasiat ini sebagai kepatutan hikmah dan rahmatnya. Dan engkau tentu tahu bahwa pekerti ini takwa, yang tidak lain adalah takwa, merupakan pekerti yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat, yang dapat membereskan segala perkara penting yang menyampaikan kepada derajat luhur dalam masalah peribadatan. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, takwa.
Orang banyak berisi hutang, kada kau bayar kayak apa caranya? Takwa, kau bayar hutang. Orang hidupnya gelisah, hidupnya rasa kada nyaman, takwa kepada Allah, tenang. Orang kada pahapalan, kada pemahaman, takwa, diberi Allah ilmu. Nah, apalagi benar sekali perkataan seorang yang membuat syair, ala innamat taqwa hiya al-izzu wal karam wa hubbuka lid-dunya huwa dhullu wal adam wa laysa ala habbin taqiyyin naqisatun idza sahahat taqwa wa in haka aw hajam. Ingatlah, takwa adalah suatu keagungan dan kemuliaan. Cintamu kepada dunia adalah hina dan fakir. Tidak ada kekurangan pada hamba yang bertakwa apabila ia membenarkan ketakwaannya. Asa bujur-bujur takwa tapinya. Meskipun ia menjadi tukang tenun atau membakam. Apa yang kuterangkan di atas merupakan patukan yang sudah tidak lagi bisa ditambah, dan cukuplah bagi orang yang melihat penerangan, mau mengambil petunjuk, mau mengamalkannya dan menganggap cukup. Semoga Allah memberikan petunjuk dan pertolongan dengan anugerahnya ya Rabbal Alamin.